untuk am. Ya. Sifat untuk am. Jadidun itu sifat untuk am. Ya, jadi ini mausuf, amnya ini mausuf, jadidunnya ini sifat. Dan kedudukan dia di dalam i'rab adalah khobar. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya mahdzuf, terhapus. Ya. Khabarul mubtada'i mahdzufun. Taqdiruhu hadza. Ya, harusnya di sini hadza. Ya, takdirnya hadza. Jadi hadza ini adalah mubtada' yang terhapus. Jadi amun jadid itu khabar mubtada' mahdzuf i'rabnya ya. Taqdiruhu hadza. Itu i'rabnya amun jadid. Kemudian kalimat yang baru mungkin antum ada yang belum paham. Kok bait sudah paham ya? Bait itu artinya rumah, hadiqah itu artinya kebun, bentuk jamaknya adalah hadaiq. Hadaiqa. Kemudian asjarun. Jadi juga bentuk jamak dari syajarah. Atau dari syajarun, asjar. Azharun ini bentuk jamak dari zahrun. Atau zahratun. Ulumun bentuk jamak dari ilm. Azhar itu artinya bunga ya ikhwah. Azhar itu artinya bunga. Zumala itu bentuk jamak dari zamilun. Artinya teman. Nah, itu sudah tahu ya perbedaan zamilun, shadiqun dengan sahibun? Insyaallah. Belum ya. Lama Ustaz. Belum tahu. Ada yang belum tahu. Jadi tingkatan pertama itu sahib. Sahib itu sahabat dekat. Dekat sekali. Antum kemana-mana sama dia. Pergi sama dia. Ya. Atau satu kosan bahkan sama dia. Atau dari awal, dari kecil sama dia. Itu sahib. Sahabat dekat ya. Sahabat karib lah. Terus kemudian tingkatan kedua, kedekatan seseorang itu adalah shadiq. Apa ya? Lebih tingkatan kawan ya. Kawan Ustaz ya. Nah, kawan ya. Jadi sahib itu lebih dekat, kemudian ada di tingkatan kedua yaitu shadiq. Ya kedekatannya tidak sedekat sahib. Makanya dikatakan ashabur Rasulillah, itu memang karena sahabat Rasulullah itu dekat dengan beliau. Nah, baru yang ketiga tingkatannya zamil. Zamil itu misal antum ada di dalam kantor atau di universitas atau di sekolah, itu kan tidak semuanya kenal antum. Sama adik tingkat bawah itu nggak semuanya kenal. Bahkan sama teman satu angkatan aja nggak semuanya kenal. Ya. Tapi cuma sekedar tahu orangnya, sekedar tahu ya teman satu fakultas, karena satu fakultas itu namanya zamilun. Ya teman lah, teman biasa. Sekedar biasa ya Ustaz. Teman sekedar biasa saja, itu zamilun. Baik. Makanya dikatakan Al-Quran itu apa? Katanya Rasulullah, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Akan mendatangkan syafaat bagi sahabatnya, sahabat karibnya. Siapa yang bisa dikatakan sahabat karib? Bisa nggak dikatakan sahabat karib itu kalau baca Qurannya setahun sekali? Kayak dikatakan ashabihi. Baca Quran setiap hari. Safaha yusafihu itu artinya bersalaman. Al-musafahah itu salaman. Masternya musafahah. Musafahatun. Itu salaman. Safaha yusafihu. Berarti fi'il madi ya safaha ya Ustaz. Safaha fi'il madi, yusafihu fi'il mudhari. Ini musafahah, ini gambar ikhwan baju putih dengan baju biru ini musafahah. Oh iya. Safaha fi'il madhi, yusafihu. Berarti musafaha itu isim fa'ilnya ya Ustaz ya? Musafahanya. Masdarnya itu. Isim masdar. Oh, kalau isim fa'ilnya pasti safihun. Baik. Musafahah itu isim masdar. Masdarnya. Fa'ilnya Ustaz boleh safihun. bertanya, ma farqu baina ismun masdar wa masdar Ustaz? Sama kayak isim fa'il dengan isim maf'ul, bedanya dengan maf'ul dengan fa'il, isim masdar dengan masdar, bedanya sama.
Kalau isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, itu kalimatnya memiliki pola atau rujukan di kata kerjanya. Jadi kayak musafahah, itu kan kalimat asalnya atau wazannya terbentuk dari kata kerja dari safaha yusafihu, ya enggak? Ya, betul. Nah, Ustaz. Polanya dari asal. Nah, itu isim masdar, isim fa'il, sama isim maf'ul itu seperti itu. Tapi kalau fa'il, ya kalau fa'il itu nggak harus dia tidak punya pola. Contohnya seperti akala al-ghanamu al-a'syab. Apa i'rabnya al-ghanam di situ? Fa'il. 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 Ada nggak kata asal kata kerja dari ghanam? Nggak ada. Beda. Itu Oh. namanya Berarti kalau fa'il. fa'il itu lebih umum ya Ustaz. Ya. Al-am. Sama kayak daraba Muhammadun al-kalba. Al-kalba itu maf'ul. Sekarang al-kalb itu dari mana pola ya? Isim apa? Tidak ada Jamid. Ustaz. Nggak ada. Nah, itu Jamid. dia maf'ul bihi. Nah, itu Fahimna ya Ustaz. Ustaz. Afwan Ustaz, berarti kalau isim jamid itu nggak termasuk isim fa'il. bisa saja dia masuk ke isim sahih. Sahih. Nah, Ustaz, jazakumullah. iya. Kemudian al-mustalahat, jadi dah ada al-jumlah. Ya, al-jumlah itu susunan dari kalimat. Misalkan khorojani ini kan kalimat. Sa'idun ini satu kalimat. Fi ini satu kalimat. As-sabah ini satu kalimat. Nah, kalau kita susun, kita gabungkan kalimat-kalimat itu, ini jadinya al-jumlah. Paham tuh? Jadi al-jumlah itu susunan dari beberapa kalimat. Kalau ismun itu kata benda dalam pelajaran nahwu. Kalau al-huruf itu seperti fi ini huruf. Min ini huruf. Ila ini huruf. Ini huruf. Wa ini huruf. Fi ini huruf. Itu yang dinamakan dengan harfun di dalam ilmu nahwi. Pokoknya kalau huruf itu pengertiannya yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Ya. Kemudian dia mabni. Harokatnya mabni. I'rabnya mabni. Kalau isim kan mu'rab. Kalau harf itu mabni. Kalau kita i'rabkan fi di sini apa? Harful jarri atau harful jarrin mabni ala sukun. Karena fi di sini kan sukun di sini sudah. Mabniun ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Huruf itu selalu i'rabnya la mahalla laha kecil aja sih. Ini kan enggak judul ya. Mahalla. Kalau apa ya? Minal. Nggak ngerti juga sih Ana, mungkin kayaknya besar ya. I'rab. Seperti ini. Hanya besar juga. Dia kayak semacam kesatuan gitu. Iya besar juga. Karena bukan dibicarakan Mbak Nining, itu Afwan, mic-nya coba dimatikan. cocok nggak? Ya udah nggak, benar ya. Mbak Nining, mic-nya dimatikan. Iya. Huruf al-hija. Huruf al-hija itu ya kayak huruf abjad kan. Alif, ba, ta itu huruf hijai. Ya. Al-kalimah tadi sudah kita sebutkan ya, al-kalimah. Itu khoroja itu kalimat, fi'il itu kalimat, isim itu kalimat, huruf itu kalimat. Tapi kok kita gabungkan itu semua, jadi tersusunlah jumlah. Lafzun itu lafaz. Ta'allafal kalamu, ya ta'allafu. Ta'allafal kalam itu maksudnya adalah perkataannya tersusun. Ya. Penyusunan sebuah kalam, perkataan. Ta'allafal kalam itu maknanya itu. Fahim tuh sobat, kalau zaman itu artinya waktu. Insya Allah ini antum sudah paham belum nasnya ini? Insya Allah Ustaz. Baik, ada sahal insyaallah sobat. Kalau Sa'idun Talibun Yabani, ini Sa'id ini murid dari Jepang. Belajar bahasa Arab di mana belajar bahasa Arab? Di Ma'had Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah fi Tokyo. Jadi di Jepang itu Lipia itu kalau nggak salah di Asia itu adanya di Indonesia sama di Jepang.
Lipia, cabang dari Jamiatul Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Itu cabangnya untuk Asia itu ada di Jepang, kok di Asia Tenggara itu ada di Indonesia, di Jakarta situ. Ya, namanya apa? Ma'had Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah di Tokyo. Ma'had kabir haulahu hadiqatun wasi'ah fiha asyjaru katsira wa azharun jamilah wa fil ma'hadi katsirun min at-talabah. Nah, di sini afwan ya ikhwah. At-talabah itu apa? Artinya? Meminta, Ustaz. La. Wa fil ma'hadi, murid-murid atau siswa. Murid-murid Ustaz. Nah, kalau at-talabah, apa bedanya at-tullab? Murid perempuan, murid laki-laki. Mencakup sahih. murid laki-laki dan perempuan. Sahih. Kalau at-talabah itu mencakup keduanya. Murid laki-laki, siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kalau at-tullab itu untuk siswa laki-laki, Laki-laki. kalau at-talibat itu untuk siswi perempuan, kalau at-talabah, kalau ada yang mengatakan ya ayyuhat talabah, itu mencakup semuanya. Baik siswi perempuan atau siswa laki-laki. Berarti itu umum ya Ustaz ya? Ya, sahih, umum dia at-talabah. Umum, ya. Kalau khususnya tolib dan tolibah itu khusus ya Nah, Ustaz. itu Dan itu itu mufradnya. Kalau untuk jamaknya tulab dan tolibah. talibat. Wah, nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Talibat. Nah, seperti ini. Baik. At-tullab, talibat. Wa yadrusuna al-ulum al-islamiyah dirasatan jayyidatan. Apa ini i'rabnya dirasatan di sini? Naat. Maf'ul, Ustaz. Bukan, dia maf'ul. Wa yadrusun, mereka belajar al-ulum al-islamiyah. Nah, kalau ini i'rabnya apa? Al-ulum al-islamiyah. Naat. Nah, al-islamiyahnya Objek Ustaz. Nah, al-ulum al-islamiyah ini kalau harokatnya fathah seperti ini, yang dilihat kalimat awalnya ya ikhwah. Yang dilihat kalimat awalnya, kalau ada harokatnya fathah kayak gini, dia kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Maf'ul bih. Nah, kita lihat dulu darasa yadrusu di sini, kira-kira jenis kata kerjanya lazim atau muta'addi? Muta'addi ya Ustaz. Ya, muta'addi. Muta'addi itu adalah kata kerja yang membutuhkan Objek transitif. Nah, jadi kalau belajar kan pasti membutuhkan objek, sesuatu yang dipelajari. Sesuatu yang dipelajari adalah al-ulum al-islamiyah. Ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu Islam atau pelajaran Islam. Jadi kedudukan al-ulum al-islamiyah ini fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, kemudian dirasatan ini apa? Kok jayyidatan ini naatnya dirasah benar. Al-islamiyah ini naatnya al-ulum, itu sudah benar. Kalau dirasatan ini apa? Bukannya hal ya Ustaz ya? Bukan. Ingat hal, tamyiz, al-mafa'il, jenis-jenis maf'ul yang 5 itu semuanya masuk ke dalam pembahasan al-mansubat. Al-mansubat itu adalah isim-isim yang mansub, yang harokatnya fathah. Ingat, kalau ada kalimat fathah seperti ini, ya, dan dia bentuk masdar dari kata kerja sebelumnya, darasa yadrusu, Maf'ul dirasah. mutlak. Jadinya maf'ul mutlak ya ikhwah. Pokoknya ada masdar, ya ingat masdar lo ya, ada masdar atau isim masdar afan, harokatnya mansub seperti ini, dan dia disebutkan atau pengulangan dari kata kerja yang datang sebelumnya, maka i'rabnya maf'ul mutlak. Mutlak. Fahim tuh ya ikhwah? Contohnya Ya, lagi, biar antum nggak bingung. Doroba Muhammadun al-kalba dorban syadidan. Nah, itu kan dorban itu kan mengulangi apa namanya? Mengulangi fi'il. Yang yang mengulangi kata kerja sebelumnya. Tujuannya maf'ul mutlak ini apa? Atau Tauhid. Nah, Untuk menguatkan Ustaz. Nah, untuk menguatkan makna tersebut. Bisa difahami ya? Insyaallah. Kalau hal itu nggak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Kata kerja sebelumnya itu nggak mengulang dia kalau hal. Paham? Insyaallah Ustaz.
Wahinama qabala Sa'idun zumala'ahu safahahum wahidan. Ya. Ketika bertemu, Sa'id itu bertemu dengan teman-temannya, disalami satu persatu. Wa qala lahum kullu amin wa antum bi khair. Nah. Ustaz, Naam, makna haulah itu haulahu itu. sekeliling Naam, sahih, atau- sekeliling. nama Ustaz, jazakallah khair. Wa huwa ma'hadun kabir, ya. Jadi ma'had ini adalah apa? Ma'had Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah yang ada di Tokyo itu adalah ma'had yang besar yang di sekelilingnya terdapat kebun-kebun yang luas. Al-kalimatu anwa'uha. Di sini ada al-jumlah kharaja Sa'idun fis sabahi. Siapa yang atau anak langsung baca ya? Ya, Ustaz. Di sini tadi kita sudah membahas tentang al-kalimat. Ya. Tadi apa aja kalimat? Fi'il itu kalimat. Isim itu kalimat. Huruf Harfun itu, huruf itu kalimat. kalimat. Nah, di sini kita akan membahas tentang kalimat dan jenis-jenisnya. Di dalam jumlah kharaja Sa'idun fis sabah. Di situ ada kalimat kharaja. Ini, ada kalimat kharaja. Jenisnya apa? Fi'lun. Nah, Fi'il Ustaz. Fi'il madhi Ustaz. Madi. Sababnya apa? لأنها كلمة تدل على عمل Amal. Hadatha. حدث Fi zamanil madhi. Al-Madi. Ya. Ini adalah definisi atau pengertian dari fi'il madi. Kenapa dia fi'il? Sebabnya karena dia adalah sebuah kalimat yang menunjukkan perbuatan atau aktivitas yang terjadi pada zaman yang lalu atau yang lampau. Paham ya? Nah, Sa'idun, di sini ada Sa'idun lagi. Ada Sa'idun. Sa'idun itu juga apa? Juga kalimat. Enggak, Sa'idun itu nama orang. Dia jadinya ism. Baik. Ya, Ustaz. Baik, Sa'id itu emang bentukan apa namanya? Isim fa'il dari kata Sa'idah. Tapi karena dia sudah menjadi nama orang, maka dia menjadi isim. Baik. Ismun. Kenapa Sa'id itu ism? Li'annaha kalimatun sumya biha syakhsun. Karena sebuah kalimat yang digunakan untuk nama seseorang. Jadinya ismun dia. Kecuali kalau Sa'idnya itu bukan untuk nama orang. Misalkan, kharaja Muhammadun Sa'idan. Nah, itu beda lagi. Ya, itu jadinya hal. Ya, Sa'idan. Baik. Ya, jadi kharaja itu kalimat, Sa'idun itu kalimat. Jenisnya adalah kalau kharaja jenisnya fi'il, kata kerja. Kalau Sa'id di sini jenisnya adalah isim karena dia adalah nama orang, dijadikan nama orang di dalam nas ini. Kemudian ada jumlah wa fil ma'hadi katsirun minat talabah. Nah, di sini ada kalimat wa. Wa itu harfun, tadi sudah kita jelaskan. Kenapa harfun? Sebabnya apa? Li'annaha kalimatun la yudharu ma'naha. إلا إذا كانت مع Illa idza kanat غيره. maghariha. Wa ini dia tidak bisa berdiri sendiri atau tidak bisa memiliki makna sendiri. Jadi kalau dia ingin bermakna, dia harus apa? Sama yang Berteman lainnya. dengan kalimat yang lainnya, Yang lainnya. atau bergabung dengan kalimat yang lainnya, baru dia bisa bermakna. Nggak bisa dia berdiri sendiri. Inilah harfun. Semua huruf itu seperti itu. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia bisa bermakna kalau dia bergabung dengan kalimat yang lain. Ya. Makanya di sini dikatakan li'annaha kalimatun, dia adalah karena dia adalah sebuah kalimat yang tidak memiliki makna kecuali jika dia bersama yang lainnya. Yang lainnya. Nah, sama kayak fi itu kalau cuma berdiri sendiri tidak bisa memiliki makna. Ya. Wa dan fi itu termasuk kalimat.
Tadi sudah Anda jelaskan ya, fiil, isim, dan huruf itu semuanya masuk kalimatun. Fahim ya? Insyaallah Ustaz. Oke. Nah, ini syarah aja ya, sob. Ini. Nah, di sini ada sebuah kaidah. Ini sebagai penjelas dari yang ada di bagian kotak ini saja. Tapi intinya sudah kita jelaskan. Ya, seperti ini. Wafil jumlah atsaniyah pada jumlah yang kedua. Wafil ma'hadi katsirun min at-talabah nulahidz annal wawa wa fi. Ya, kita melihat lahadha yulahidzu itu memperhatikan. Kita perhatikan bahwasanya huruf waw dan fi itu adalah dua kalimat la yadhharu ma'nahuma wahdahuma. Yaitu yang mereka berdua tidak memiliki makna sendiri kalau dia sendiri. Wa inna ma yadhharu ma'nahuma ma'a ghairihima. Ini sudah kita jelaskan. Ya, dia memiliki makna atau bermakna kalau dia bergabung dengan yang lainnya. Wal kalimatul lati la yadhharu ma'naha ma'a ghairihima tusamma al-harf. Dan kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri atau tidak memiliki makna jika berdiri sendiri, ini yang dinamakan dengan al-harf. Ya, ini definisi al-harf aja. Penjelasan dari al-harf. Nah, ini penjelas saja. Ini sudah kita jelaskan sebenarnya. Kemudian ada al-qaidah. Al-kalimatu, ya, kalimat itu adalah lafzun yata'allafu min ba'di huruf al-hijai. Kalimat itu adalah sebuah lafaz yang tersusun dari berbagai huruf-huruf hijai. Sama kayak kalau di bahasa Indonesia, buku, itu kan tersusun dari huruf B, U, K, dan U. Ya. Begitu pula dalam bahasa Arab. Contohnya seperti kharaja, itu tersusun dari huruf hijai, kha, ra, dan ja. Jim. Nah. Kayak itu ya sebab? Insyaallah ya. Itu dinamakan dengan al-kalimatu, yaitu sebuah lafaz yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Contohnya seperti kharaja, sa'idun. Kalau sa'idun tersusun dari huruf sin, ain, ya, dal. Kalau fi tersusun dari huruf fa dengan ya. Wa ahyanan takunu al-kalimatu harfan wahidan. Dan terkadang ya kalimat itu tersusun hanya dari satu huruf hijaiyah saja. Contohnya seperti wawu, fa, ya, ka, kaf, La. li, ya, dan yang lain sebagainya. Dan semua itu tidak bisa memiliki atau tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus bergabung dengan kalimat yang lain untuk menyempurnakan maknanya. Nah, dari sini maka kita bisa simpulkan al-kalimatu salasatu anwa. Kalimat itu ada 3 macam. Apa? Isim, fi'il, dan harf. Sudah kita bahas ya. Nah, kalau al-ism kalimatun yusamma biha syakhsun aw syai'un akhar. Ya, jadi isim ini sebuah kalimat untuk nama orang atau selainnya. Baik dia berakal maupun tidak berakal, benda hidup atau benda mati, itu semuanya isim. Ya, contohnya seperti sa'idun, baitun, hadiqatun, itu masuknya ke isim semuanya. Kalau al-fi'lu kalimatun tadullu ala amalin hadatsa fi zamanil madhi awil hadir awil mustakbar. Kalau kata kerja itu adalah sebuah kalimat yang menunjukkan sebuah aktivitas yang terjadi pada masa lampau atau yang hadir, ya, sedang dikerjakan atau sedang terjadi atau yang akan datang. Jadi sepertinya di semua bahasa ada itu. Ada kata kerja yang sifatnya seperti itu, ada semua. Kemudian contohnya seperti kharaja, dzahaba, yata'allamu. Kemudian nomor 5, al-harfu, ya, huruf itu adalah kalimatun yadharu ma'naha ma'a ghairiha minal kalimat. Huruf itu adalah sebuah kalimat yang maknanya bisa difahami atau bermakna jikalau dia bersanding dengan yang lainnya. Contohnya seperti ila, wa, dan fi. Bisa difahami ya? Coba Ana minta at-tadribat di sini. Antum langsung sebutkan saja. Kira-kira
al-huruf yang mana saja? أنا أستاذ Nah, tafadhol. في أستاذ. أقرأ. Nah, tafadhol. Langsung أولا sebutkan saja langsung huruf itu yang mana? Nah, yang huruf. nah, Ustaz minta huruf. nah, al-huruf. Al-huruf summa. Summa Sebentar. masuk huruf. Ini kita gini ya. 1, Nggak sih? 2, 3. Nah, dari nomor 1, 2, 3. Dari nomor 1 yang huruf yang ini mana saja? taqa'ul mamlakatu al-arabiyatu su'udu fi al-huruf Fi. wa Terus? al-huruf Mm-mm. min huruf Mm-mm. hmm, Dah, nomor 1 itu saja hurufnya. ya nah Sip. Nomor 2. Nomor 2. Siapa yang mau mengeluarkan al-huruf di nomor 2? Saujarib ya Ustaz. Hadir. Siapa di pertama? Ana Nah, Arif Ustaz. tafadhol. Nah, Syekh Arif. Al-awwal wa Ustaz. Wa Nah. wa Hmm. wa riyad wa Nah. Hmm. wajud wa zat Nah. wa fiha wa fi Ini. al-akhir wa fiha Ustaz. Al-akhir Ustaz. Ba'da Alas Ustaz. Terus nomor 3. Ana Ustaz. Siapa? Nah, tafadhol. Ya sudah Wa, jawab, Ustaz. jangan jawab lagi ya nanti ya. Kasih yang belum jawab. Nah, tafadhol. Wa Ustaz. Wa ma'a. Oke. Terus? Wa lagi Ustaz. Wal ulum. Ada yang terlewat. Ila. Nah, iya. Ila, iya. Tamam. Ila. Terus ada lagi nggak? Li Ustaz li. Li ta'alamu. Nah, hasbuk barakallahu fik. Ya sudah jawab, jangan jawab lagi ya. Kita nomor 1 kita minta lagi keluarkan al-af'al. Ana Ustaz. Nah, tafadholi. Taqa'u. Mm-mm. Khalas. Malas. Nah, tafadhol. Kemudian nomor 2. Apa artinya taqa? Waqa'a yaqa'u artinya apa? Terletak Ustaz. Nah, sahih. Terletak. Nah, nomor 2. Ada. Dari siapa tadi yang ingin jawab nomor 2? Masih Ana Ustaz. Nah, tafadhol. Sudah jawab belum? Ana mau. Bisa Sudah menjawab belum? Sudah tadi nomor belum. Yang belum jawab sama sekali. Tafadhol. Ana. Nah, tafadholi. Tafadhol ya Syekh. Al-af'al. Ada langsung loncat nomor berikutnya. Kalau nomor 2 nggak ada af'al, langsung loncat nomor 3-nya, cari af'al. Nah, di baris kedua nggak ada. siapa mau jawab? Ana Ustaz. Mamat. Tafadhol. Fi firaq musalis Ustaz. Nah, nomor 3. Al-af'al. Al-af'al. Ta'allamu. Terus Ta'allamu. sebelumnya? Sebelumnya ya'ti. Nah, sahih. Ya'ti ta'allamu ta'afan. Nah, sisanya itu semuanya masuk al-asma. Baik, itu ya ikhwah. Ya Ustaz. Ada pertanyaan? Ustaz izin bertanya artinya Ustaz. Nah, Jadi nulahil itu apa ya Ustaz? lahadha. Yulahiru. Yulahidhu itu artinya memperhatikan. Lahith ya Muhammad, perhatikan ya Muhammad. Lahid takun arifan. Nah, sorry. Apa Ustaz? Beda dengan lahzotan, beda ya Ustaz ya? Lahid sama lahzotan. Bukan beda gini deh. Bukan dari kata lahadha yulahidhu.
Afwan Ustaz, muduniha itu apa artinya? Enak. Muduniha. Mudun ini bentuk jamak dari Madinah. Kota. Madinah itu artinya kota. Madinah itu Jakarta, Madinah itu Surabaya. Madinah apa lagi? Madinah Malang dan lain sebagainya. Itu Madinah. Dan bentuk jamak dari Madinah itu mudun. Afwan Ustaz. Nah, Jadi itu yang kalimat pertama itu tiba Raja Arab Saudi di Asia dan di kota-kota lainnya, begitu Ustaz? Nah, jadi Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, kerajaan Saudi Arabia itu terletak di Asia. benua Asia. Terletak. Waqa'a yaqa'u itu artinya terletak. Terletak di benua Asia. Dan di antara kota-kotanya adalah Makkah Al-Mukarramah. Ingat, Makkah ini sudah ma'rifah ya sahabat. Nggak boleh antum katakan Al-Makkah Al-Mukarramah. Nggak ada Mekah lagi soalnya. Ya, nggak boleh. Karena ini sudah seperti ini kaidahnya. Makkah Al-Mukarramah. Kalau sifatnya pakai alif lam. Di sini jangan antum kasih alif lam. Makkah Al-Mukarramah. Ana fi Makkata Al-Mukarramah. Ana fi Makkata Al-Mukarramah. Nggak boleh antum katakan fi Makkati Al-Mukarramah. Karena Makkah itu mamnu' minas saraf. Harokatnya nggak boleh berubah. Di antara kota-kotanya apa? Makkah, Al-Mukarramah, kemudian ada Al-Madinah, Al-Munawwarah. Nah, kalau Al-Madinah baru boleh pakai alif lam. Kalau Makkah nggak boleh. Ada Ar-Riyadh. Ar-Riyadh ini ibu kotanya Arab Saudi. Ada Jeddah. Wa fiha Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan di dalamnya itu, di dalam haknya ini kira-kira kembali kemana? Kata ganti hak di sini. La. Saudi. Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Kata hak ini, kata gantinya kembali ke Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Dan pada kerajaan Arab Saudi itu terdapat Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan di dalamnya juga ada universitas-universitas. Kemudian ada ma'had-ma'had. Ya'ti ilaiha abna'ul muslim, ya, yang didatangi oleh seluruh kaum muslimin atau pemuda-pemuda Islam untuk belajar bahasa Arab dan ilmu Islam. Keislaman. Nah, ilmu Islam. Itu ini sudah kita bahas. Izin bertanya, Ustaz. Nah. Kalau najidu itu apa ya, Ustaz? Sama tadullu. Yang mana? Yang al-bahas. Najidu kita temui, kita yang jumpai. Mana? Yang al-bahas, Ustaz. Yang sebelumnya halaman 25. Halaman 25. Al-bahsu itu Ustaz mungkin. Pembahasan. Oh, al-bahsu ini. Iya, al-bahsu ini pembahasan dari ini. Yang ada di bagan ini. Pembahasan yang ada di sini. Arti najidunya Ustaz sama tadullu, Ustaz. Yang mana? Najidu kita jumpai, kita temukan. Ini. Najidu itu dari kata wajada. Wajada yajidu. Nah, artinya mendapati atau jumpai juga bisa. Wa najidu, ya kita dapati bahwasanya kalimat kharaja tadullu itu menunjukkan kepada sebuah aktivitas yang terjadi pada zaman lampau. Wa kalimatul lati tadullu ala amalin hadatsin fi ayyi zaman tusama al-fi'lu. Adapun kalimat yang menunjukkan sebuah aktivitas pada semua zaman atau semua waktu itu dinamakan dengan al-fi'lu. Ya. Tadi tadullu artinya apa? Dalla yadullu itu artinya menunjukkan. Dalilun itu dari kata dalla yadullu. Kalau kata kerjanya dulla. Dalla yadullu dulla. Sama kayak madda yamuddu tu mudda. Dalla yadullu. Dulla. Dullani ya Muhammad ala khair.
tunjukkan pada saya Ya, kebaikan. kebaikan. Bedanya dalla dengan dulu apa ya, Ustaz? Hah? Bedanya dalla dengan dulu. Dulla ini. Ya dulla, apaan? Dalla Dalla ya dul. Dalla Ya dulu, dulla. ya dulla ini kata perintah, fi'il amr. Fi'il amarnya. Kata perintahnya. Iya. Amr. Fi'il amar. Ini fi'lul amri, fi'lul amri. Kata perintah. Nah, kalau dalla di sini fi'il madhi, ya dulu di sini fi'il mudhari. Dalil untuk kok tahu ad-dalil itu dari kata ini. Masdar. Bukan Ustaz. Nah, Syukran Ustaz, jazakallah khair. ini kok sama Ustaz Dedek latihan kayak gini dibahas tidak? Dibahas Ustaz. Ustaz. Oh, dibahas Langsung. Baik. Di sini ada akmil bi ikhtiyari fi'lin munasibin mimma bainal qausain. Nah, di sini ini akmil di sini artinya Sempurnakan. jenis? Nah, jenis Fi'il kata amr. kerjanya apa? Nah, Fi'il amar Ustaz. Nah, fi'il amr itu mabni ala sukun seperti itu. Akmil, ya lengkapilah atau sempurnakan dengan memilih salah satu kata kerja yang sesuai yang terdapat pada Dua kurung di antara dua kurung. tersebut, di antara dua kurung. Seperti yang ada di bagan. An-namudzat itu ini ya, sobat. An-namudzat itu bagan ini. An-namudzat itu artinya bukan contoh ya. An-namudzat itu ini yang dimaksud an-namudzat ini nih. Nah, ini an-namudzat di kotak yang merah ini namudzat namanya. Kayak itu enggak? Nah, Ustaz. Nah, an-namudzat Khalid min baitihi. Jadi kalimat yang sesuai apa? Kharaja Khalidun min baiti. Nah, kharaja Khalid min baitihi. Enggak mungkin fahima Khalid min baitihi. Enggak sudah sesuai maknanya. Nama Khalidun min baitihi. Nah, maknanya juga kurang sempurna. Sempurna. Oke. Nomor 1. Siapa yang ingin menjawab? Karina. Nah, tafadhali. Siapa Ustaz? Ustaz. Nah, Bismillah. Nomor 1. Safaro aliyun bitairati. nah, safara aliyun bit-ta'irati. Mumtaz. Terus nomor 2. Dani ana Ustaz. Nah, tafadhal. Nahnu najlisu fil hadiqati. Nah, nahnu najlisu fil hadiqati. Terus nomor 3. Nomor 3 Ustaz. Nah, tafadhal. Yang sudah jawab jangan jawab ya. Nah, tafadhal. Syariba at-tiflu al-haliba. Apa artinya al-halib? Susu Ustaz. Nah, susu peras itu namanya al-halib. Susu peras. Itu apa ada susu itu baru diperas dari unta misal, karena sungan tuh minum itu namanya al-halib. Susu segar. Nah, susu segar, nah seperti itu. Tapi kalau kayak Indomilk yang sudah cair, yang sudah bubuk, Laban, itu namanya al-laban. Al-laban. Nah, al-laban. Kalau al-halib itu masih segar, susu segar. Masih asli Ustaz. Nah, itu al-halib. Baik. Ibrahim nomor 4, tafadhol. Nah, tafadholi dari akhwat. Insyaallah dapat semua nanti. Ayo, tafadhol. Anasan. Nah, enggak yang akhwat, Ustaz. Nah, tafadholi. Siapa aja langsung jawab. Ibrahimu yaktubu risalatan. Nah, Ibrahimu yaktubu risalatan. Udah nomor 5, Ikhwan. Anta tahfazul Qur'an al-Karim. Anta tahfadhu al-Qur'an al-Karim. Nah, nomor 6, akhwat. Tadi yang jawab double itu satu lagi yang enggak kedengaran suaranya. Nah. Al-muslimu yansahu sadiqahu. Apa artinya yansahu? Nasaha yansahu artinya apa?
Bersalaman. Menasehati. Nah, menasehati sahabat, menasehati sahabatnya. An-nasihah. Nasaha yansahu nasihatan. Ya. Kemudian nomor 7, ikhwan. Ana Ustaz. Nah, Ustaz, tamat. tafadhal. Anamu ala sariri. Nah, anamu ala as-sariri. Enggak boleh ya antum katakan anamu fis sarir, enggak boleh pakai fi. Salah itu. Itu namanya ungkapan bahasa Indonesia itu. Saya tidur di kasur. Enggak boleh ngomong kayak gitu ya. Itu salah kalau kaidahnya dalam bahasa Arab. Yang benar adalah tidur di atas kasur. Pakai ala bukan fi. Yang sahih. Kemudian nomor 8, akhwat. Minal akhwat. Yafhasu at-tabibul marido. Nam yafhasu at-tabibu al-maridun. Fahasa yafhasu artinya apa? Memeriksa. Nah, fahasa yafhasu ini kata kerja khusus untuk kedokteran. Maksudnya memeriksa pasien atau orang sakit. Ya. Nggak boleh antum nanti polisi itu memeriksa tersangka misalkan. Fahasa asyurtiyu al-lissa misalkan. Memeriksa pencuri atau yafhasu asyurtiyu baita al-lissi atau baital mujrimi. Rumah atau tempat tinggal seorang penjahat. Ya, tak boleh pakai fahasa yafhasu. Karena fahasa yafhasu itu adalah kata kerja untuk memeriksa orang yang sakit. Kalau fattasya yufattishu, nah itu bisa untuk selain itu. Misal fattasya as-surtiyu apa? Baita al-mujrimi. Itu sebab Pahimna ya Ustaz. Fattasya yufattishu. Taftishun itu pemeriksaan. Fattasya yufattishu. Fattasya yufattishu. At-taftish itu isi masdarnya. Taftish atau taftishun. Pemeriksaan, taftish itu artinya pemeriksaan. Bisa juga artinya penggeledahan. Ya. Nah, kalau fattasya yufattishu ini bisa digunakan untuk yang selain makna fahasa. Kalau fahasa ini untuk memeriksa orang sakit. Al-marid ini isim fa'il ya. Isim fa'il. Contohnya ana maridun, itu benar. Tak boleh antum bilang ana marad. Kalau al-marad itu isim masdarnya. Kalau al-marid itu isim fa'il ya. Kemudian sa'idun zumala'uhu. Sampai ikhwan ya, benar ikhwan. Nah, nomor 9. Nomor 9 sampai belum jawab. Tafadhol ikut mencoba. Saya belum jawab Ustaz. Nah, tafadholi. Enggak apa-apa dari ikhwan. Nomor 9 ya. Safaha Sa'idun zumala'ahu. Nah, safaha Sa'idun zumala'ahu. Sa'idun menyambut. Nah, nomor 10. Siapa yang mau menjawab? Yang belum? Ustaz. Nah, tafadholi. Nah, sahih ya. Al-muslimun ya. Al-mutahhalah. Suma'at bil ikhtiyari ismin munasib. Nah, tadi kan kita diminta memilih salah satu kata kerja yang ada di dalam kurung tersebut. Pada latihan yang ketiga ini kita diminta memilih isim yang sesuai. Ya. Nomor 1 siapa yang mau menjawab? Saujarib ya Ustaz. Nah, tafadhol. Al-qital sari'un Ustaz. Al-qital sari'un.
Apa artinya Al-Qitar? Pesawat itu cepat, Ustaz. Laisa pesawat Al-Qitar. Al-Qitar kereta, Ustaz. Nah, Al-Qitar ada kereta. Afwan, Ustaz. Nah, situ ya, Ustaz. Nomor 2. Talibah. Ustaz, Nah, tafadhol. al-hadiqatu jamilatun. Taman itu indah. Nomor 3, minal ikhwan. Nah, Ustaz. Nah, as-sayyaratu jadidatun. saya untuk jadi. Bisa nggak kira-kira kita katakan apa bahasa Arabnya lambat? Nah, Ustaz. Bahasa Arabnya lambat apa? Bati'atun. Nah, batiun, batiun. Nah, bisa nggak anak katakan as-sayyaratu bati'atun? Ya, ini nggak usah diperhatikan ini. Iya, bisa Ustaz. Bati'atun. Hah? Bati'atun, Ustaz. Bisa nggak kita artikan seperti ini? As-sayyaratu bati'atun. Bisa, Ustaz. Kalau dari segi kaidah ini benar ya. Tapi kalau dari segi takbir, kalau dalam pelajaran takbir ini salah di kalimatnya seperti ini. Maknanya nggak sesuai. Karena dari sifat sayyarah itu adalah syariah, bukan batiah. Ya, selambat-lambatnya mobil tidak lebih lambat daripada sepeda ontel ya, Ustaz. Jalan kaki. Makanya nggak bisa, karena sayyarah Nah, nggak memiliki sifat batiah. Kecuali mobilnya mogok, Ustaz. Nah, kecuali mogok, dia bukan batiah lagi. Kalau berarti abnormal itu. Muta'attilah. Nah, kok mogok itu muta'attilah. Mogok. Ya, bisa difahami ya. Ini kok dari segi kaidah benar. Ini mubtada, ini khobar. Tapi kok dari segi makna, kelayakan makna ini salah. Karena sifat mobil itu bukan batiah, tapi syariah. Kecuali mobilnya mogok, kok mogok itu sudah nggak lambat lagi, nggak bisa jalan. Ya, jadinya muta'attilah. Nah, itu ya ikhwah. Insyaallah, Ustaz. Boleh ya, nggak boleh aku bilang as-sayyaratu batiah. Dulu kita pernah ini menjawab seperti ini ketika di kelas sama dosen kami dari Sudan disalahkan. Orang Sudan itu paling perhatian dengan makna kalimat. Mereka tidak hanya memperhatikan kaidah, kebenaran kaidah, tapi mereka memperhatikan kesempurnaan dari sebuah makna. Makna itu Soal hukum ini, Ustaz. Ada kersek-kerseknya, Ustaz. Sudah? Masih ada suara? Masih? Oh, sekarang sudah bersih. Waduh, Ustaz. Waduh. Baik. Jadi dulu kami pernah menjawab batiah itu disalahkan ya oleh dosen kami dari Sudan. Memang kalau orang Sudan itu tidak hanya memperhatikan kesempurnaan kaidah, tapi juga memperhatikan kesempurnaan makna dari bahasa Arab itu. Jadi as-sayyarah itu nggak punya dia sifat batiah itu nggak punya. Semua sayyarah itu cepat, syariah, pakai mesin. Ya. Itu makanya dikatakan as-sayyaratu syari'atun, bukan bati'atun. Walaupun dari segi kaidah benar, tapi dari segi takbir, dari segi ibarah, dari segi makna itu kurang tepat. Fahim ya? Ya, Ustaz. Misalkan kalau mobil mogok itu pakainya kata kerja ta'attalat as-sayyarah, bisa pakai ini. Ta'attala ya ta'attalu. Ta'attalatis sayyarah, maksudnya mobil itu mogok. Ya. Kemudian nomor 4, siapa yang menjawab? Minal akhwat. Kan Ustaz. Nah. Al-manzilu jadidun. Nah, mumtaz. Al-manzilu jadidun. Nomor 5, minal ikhwan. Anasat. Nah. Hiya musafiratun. Nah, musafiratun. Kemudian minal akhwat, ar-raqam as-sadis. Ana Ustaz. Nah. Al-muwazzafu jalisun. Al-muwazzafu jalisun. Rakhisun artinya apa? Murah.
Nah, Murah, rakhisun ya. itu artinya murah. At-ta'amu rakhisun. Atau al-khudrawatu rakhisatun. Ya. Rakhisun itu murah artinya. Muwadzafu artinya apa, Ustaz? Al-muwazzaf itu pegawai. Misal pegawai kantor itu al-muwazzaf bahasanya. Pegawai kantor itu bahasanya al-muwazzaf. Sekarang, Ustaz. Nah. Nomor 7. Nomor 7, Ana coba Ustaz. Nah, tafadhali. As-sayyaratu ghaliyatun. Nah, as-sayyaratu ghaliyatun. Al-baqqal artinya apa? Mana Ustaz? Baqqal itu artinya apa? Dagangan. Bakal tuh toko ya, Ustaz? Bukan. Penjual. Nah, baqqal itu penjual. Antum tahu warung kelontong nggak? Biasanya kok di Jakarta tuh banyak warung kelontong. Kadang Bakal lah. ya jual beras, kadang jual kacang, jagung, kadang jual sayur, kadang jual apa namanya bumbu-bumbu, mie, kadang banyak yang dijual. Itu namanya baqqal. Baqqal penjual. Pedagang kelontong tuh baqqal. Nah, kalau warung kelontong ya itu namanya baqqalah. Ya. Jalanannya bakul, Ustaz. Kalau di Jawa bakul. Nah, sama orang Jawa diambil, diserap bahasanya jadi bakul. Apa bedanya dengan matjar dengan suku, Ustaz? At-tajir. Matjar dengan suku, Ustaz. Dengan apa? Sukun. Sukun. Kok sukun itu pasar. Ingat ya, sebab Matjar. tajir. Hah? Apa? Matjar, Ustaz. Najjar. Matjar. Nah, Supermarket. sama dukan. Najjar. An-najjar. Matjarun Matjar. atau Matjar, Ustaz. kalau an-najjaru itu tukang kayu, najjar itu. Seperti ini tulisannya. Udah berangkat. Najjarun seperti Udah ini. berangkat ke asrama. Oh, udah. Iya, barusan aja. Najjarun seperti ini. Tulisannya. Kalau najjarun itu tukang kayu. Kalau ad-dukan itu toko ya, ikhwah. Dukan itu toko. Beda ya, kalau kelontong tuh bakol. Kalau dukan itu toko. Tapi kalau yang supermarket besar seperti Matahari, kok di Jakarta Selatan ada namanya Penfield, Pejaten Village. Nah, itu namanya mall. Orang Arab tuh bilangnya sudah mall. Mall. Ya. Kalau tajirun, tajir ingat ya, ikhwah. Tajir itu maknanya adalah pengusaha. Pengusaha tambang itu tajir. Ya. Kalau baik, yaitu pedagang kelas menengah lah. Pedagang kelas menengah. Tapi kalau bakol itu pedagang kelontong. Itu bakol dia. Tapi orang-orang kadang nggak membedakan makna bahasanya. Semuanya dibilang baik semuanya. Atau semuanya dibilang tajir. Padahal Kalau mall itu berarti dari serapan dari mall ya, Ustaz? Bahasa Inggris ya, Ustaz? Iya, mall. Kalau dukan tuh lebih ke toko. Dukan itu lebih ke toko. Terus tadi apa? Matjar. Matjar itu supermarket Matjarun itu. Kalau antum ke Indomaret itu Matjar. Ya, supermarket. Kemudian ke hypermart itu Matjar. Itu Matjarun. Baik, faham tuh? Kayak hypermart, pokoknya serba ada, semuanya dijual. Itu supermarket namanya. Itu bahasa Arabnya matjarun. Kalau mall bisa ya, Ustaz? Mall itu lebih ke semuanya. Biasanya kan kalau antum ke
ke mall besar di Jakarta, ada Penfield Village, itu di dalamnya ya ada Matahari, ada Hypermart dan yang lain sebagainya, itu gabung, itu mall. Tapi kalau Al-Madjar itu lebih ke supermarketnya sih. Hypermartnya itu Madjar. Tapi kebanyakan orang Arab tuh bilangnya mall. Nah, kalau toko kecil ya jual apa namanya dagangan terbatas tuh dukan. Nah, kalau bakol tuh warung kelontong yang ada di pinggir-pinggir jalan tuh bakol lah. Baik, itu. Fahimna. Fahimna, Ustaz. Jadi suk itu pasar saja, Ustaz, Ya, atau pasar suk gede, itu, Ustaz? ya, Pasar besar. pokoknya yang sifatnya pasar itu asuk. Kan ada suk Al-Madinah, ya banyak kan pasar. Suk Al-Ahad, pasar Minggu. Ya itu ada pasar ya pasar. Ya, baik itu jualannya di dalam gedung atau di luar, itu namanya pasar. Jadi bisa semuanya Ya, suk ya, Ustaz? nah asuk. Berarti Indomaret bisa suk, Ustaz? Gimana? Indomaret bisa suk. Enggak, kan pasar itu ada yang, kan sekarang pasar rakyat itu kan sudah dibuatkan gedung sama pemerintah kan? Ya Oh, yang jadi pasar sayur itu, Ustaz, atau? iya, itu asuk. Oh, Nah, kok Indomaret itu bukan suk. Indomaret itu bisa matjar. Dia bisa diartikan matjar juga. Nah, dia bisa matjar atau dukan. Kalau koperasi apa? Kalau Syarikah. Syarikah. Maksuf. syarikah itu perusahaan. Maksuf. Nah, Maksud. maksuf. Kantin. Afan, maksuf itu Kantin. kantin, afan. Maksuf itu kantin. Koperasi apa? Kadir, anak kok agak lupa bahasa Arabnya koperasi. Masrif apa? Bank. Ada yang tahu? Ada yang ingat nggak? Maksuf itu gini kantin, afan. Masrif, Ustaz. Masrif ya? Bank. Koperasi beda. Koperasi itu kan enggak cuma sifat pinjam uang kan? Anak lihat di kamus anikobah, Ustaz. Ustaz. Apa? Kalau di kamus ta'awunun, koperasi. Anikobah ta'awuniyah. Baik, nanti coba anak takkit lagi ya di apa namanya? Kamus kamu. Kalau antum mau cari kamus, itu kamusnya pakai kamus bahasa Arab ke bahasa Arab ya, Ikhwah. Jangan yang apa namanya Arab ke Indonesia. Kadang ada beberapa arti yang nggak sesuai. Antum sudah pernah diajari buka kamus Arab nggak? Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Pengen diajari? Pengen. Ya, Pengen, biar Ustaz. nanti kebiasaan buka kamus elektronik, buka kamus Arab nggak paham nanti. Harusnya kita lebih paham membuka kamus Arab daripada kamus elektronik. Nanti kita kasih tahu kamus-kamusnya. Karena buka kamus Arab itu agak unik ya. Nanti dah kita ajarkan ya. Atau pekan depan mungkin ya, pekan depan sebelum mulai pelajaran Anda ajarkan buka kamus. Baik, waktunya masih ada atau udah habis? Iya, Ustaz. Hah? Masih ada itu, Ustaz. Loh, Bagi kan 40 ya, Ustaz? Sampai 65, Ustaz. berapa? Masih ada waktunya, masih. 645, Ustaz. Oh, sampai 645. WIB ya. Oh, ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nanti Anda carikan bahasa Arabnya koperasi, Anda lupa. Kalau maksaf itu kantin ya. Akmil bikhtiyari harfin munasibin. Nah, di sini disuruh tadi kita sudah memilih kita sudah memilih kata kerja, kata benda, kemudian kita disuruh memilih huruf yang sesuai. Nomor 1 siapa yang ingin menjawab?
Nazara al-walidu. Siapa yang mau mencoba menjawab? Halo Ustaz. Nah, tafadhali. Nazara al-walidu ila surati. Nah, kalau nazara itu pasangannya ila ya. Apa dalil syahidnya apa? Asyahidnya apa? Apa artinya asyahid? Melihat Ustaz. Orang yang Asyahid itu melihat. bukan. Kalau Menyaksikan. dalam ilmu nahwu, kalau antum dibilang apa namanya syahid itu artinya dalil. Namun Ustaz, Ya, di dalam Al-Qur'an banyak ya ikhwah. Di surah Al-Baqarah itu ada apa? Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ila al-'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Di situ nazara yanzuru pasangannya apa? Ila Ustaz. Ila. Nah, itu asyahid artinya sebab. Nanti kalau antum ditanya nazara al-walidu ila, kok bisa pakai ila? Pasangannya nazara, syahidnya mana? Maksudnya adalah dalilnya mana? Oh, dalilnya qauluhu ta'ala, tadi yang Anda sebutkan. Banyak. Jadi nazara yanzuru itu pakai ila. Unzur ila thamarihi idza athmara wa yan'ih. Nazara yanzuru ila. Baik. Kemudian nomor 2, ada Ismailu. Ada Ismailu min Pakistan. Nah, ada min. Nah, talibat. Ana. Nah, tafadhali. Hajja Salihun wa Ibrahimu. Oke, wahyu. Nah, sahih. Hajja Salihun wa Ibrahim. Nah, inat min al-ikhwan, natulab. Ustaz. Tawadu'a Hisyamun li sholah. Kaifa li sholah? Summa. Oh, summa sholah. Nah, summa sholah. Sholah di sini apa? Kata kerja fi'il madhi. Istim atau fi'il? Nah, hadza Fi'il, sholah ini fi'il. Sholla yusolli. Tawaddu'a Hisham. Hisham itu berwudu. Kemudian sholat. Ini Summa. Nah. Li ini nggak bisa digabung dengan fi'il madhi. Kecuali dia masdarnya sholat. Lis sholati. Misalkan. Lis sholati atau lis sholati az-zuhri misalkan. Nah, itu baru boleh. Tip. Ini talibat raqam khamis. Ana Ustaz. Wada'tul azhara fil hujrati. Nah, wada'tul azhara fil hujrah. Al-hujrah itu al-ghurfah ya, sahabat. Ya ikhwah. Ghurfatun naum itu al-hujrah. Nama natulab. Nah, Ustaz. Dhahabal mumarridu La, ilal kharaja. baiti. Oh, Nomor 6. Kharaja. Nah. Kharajat tabibu minal mustasfa. Nah, minal mustashfa. Nomor 7. Talibat. Nah, tafadhali. Dhahabal mumarridu ilal baiti. Nah, ila al-baiti. Apa artinya al-mumarridu? Perawat. Nah. Tapi yang untuk laki-laki. Nah. Perawat laki-laki. Kalau al-mumarridatu itu perawat perempuan. Perawat juga ya kalau laki-laki namanya. Nah, Ustaz, perawat juga. Oh, perawat juga ya. Iya, cuman kalau akhwat kan suster, kalau iya. Bruder. Nah. Berarti sama kan, perawat kan bahasanya juga ya. Nah, itu al-mumarridu itu perawat laki-laki. Al-mumarridatu itu perawat perempuan. Nomor 8.
Anu Ustaz. Nah, tafadhol. Yusallil muslimu fil masjidi. Laisa masjid, al-masajid. Nah. Yusalli al muslimuna fi al masajid. Nah, al-masajid itu bentuk jamak dari masjid. Baik. Kemudian nomor 9. Talibat. Yattajihul muslim ilal Ka'bah, ilal Ka'bati. Naam. Yattajihul muslim ilal Ka'bati. Mumtaz. Ustaz Afwan mau nanya, Ustaz. Naam. Yattajihu itu artinya apa, Ustaz? Menghadap. Oh, sekarang, Ustaz. Ittajaha yattajihu. Atau yattajihu at-tullab ila mudiril ma'had misalnya. Yattajihul muslimuna ila al-Ka'bah. Baik, yang terakhir nomor 10. Ustaz. Yati'u Oh, laisa yuti'u. Ata'a yuti'u. Yuti'u Mahmudun abahu fi kulli khairin. Naam. Yuti'u Mahmud abahu fi kulli khair. Mumtaz. Masyaallah. Barakallahu fiikum. Ustaz, Afwan. Naam. Bisa sambil diterjemahkan gitu, Ustaz. Yang mana? Yang yuti'u itu. Ata'a yuti'u itu artinya mentaati. Ata'a yuti'u. Mentaati. Mahmud mentaati ayahnya di dalam semua kebaikan. Dalam semua kebaikan. Kira-kira di latihan-latihan ini ada nggak kalimat yang antum asing dan belum tahu maknanya? Antum tanyakan aja ya, ikhwah. Ini, Ustaz, yang nomor 3, Ustaz, yang hajjah apa, Ustaz? Haji. Naik haji. Oh, naik haji. Nah, hajja yahuju itu fi'il madinya. Hajja itu kata madinya atau kata kerja madi. Kalau yahujju itu mudhoreknya. Nah, Ustaz. Kalau masdarnya itu hajjul bait. Hajjul bait. Cuma beda di harokat sini ya. Jadinya masdar. Nah. Afwan Ustaz, kalau nomor 8 yang nadhaifatun itu artinya apa ya, Ustaz? Yang mana? Nomor 8 ini di atas yang, ini. yang Nadhifatun ini, nadhifah ini. Nah, Ustaz. Nah, nadhifah itu artinya bersih. Nah, nadhifah atau nadhaifah, Ustaz? Ada khata' matba'i. Oh, nah. Nadhifatun, bukan nadhaifah. Nadhifatun. Nadhifatun. An-nadhafatu minal iman. Ada peribahasa, teman. Kalau yang nomor 5, Ustaz, tadrib ke-4, nomor 5. Wada'tu azhara, al-azhara. Itu apa ya, Ustaz? Apa tadi al-azhara? Bunga-bunga, Ustaz. Nah, ada. Jamak dari zahrah. Zahrun atau zahratun. Bentuk jamak dari zahrah. Bunga. Paham? Al-azhar itu artinya bentuk jamak dari bunga. Bentuk tunggalnya itu zahrun atau zahratun. Zahratun. Nah, syukran Ustaz. Zahratus syita itu artinya apa? Apa? Zahrat. Musim bunga. Bunga berguguran. Bunga musim apa?
Bunga musim apa? dingin. Ya, Dingin. bunga musim semi atau bunga musim dingin. Ada lagi yang kalimat yang belum. Mustashfa, bentuk jamak dari al-mustashfa, Pak. Mustashfayat. Nah, mustashfayat. Oke. Kalau hujrah, bentuk jamaknya apa? Al-hujurat. Hujurat. Hujurat. Nah, Hujurat. hujurat. Sama maknanya surah Al-Hujurat begitu, Ustaz. Nah, al-hujurat, apa maknanya suratul hujurat? Kamar-kamar. Nah, ada lagi? Ustaz tadi jamaknya mustashfa, Ustaz. Al-mustashfayat, seperti ini tulisannya. Mustashfayat. Kalau al-bait, buyut. Buyutun. Al-masajid ini bentuk jamak dari masjid. Ka'bah apa, Pak, jamaknya? Tidak ada, Ustaz. Nah, benar. Ada Tidak kira ada lah, Ka'bahnya cuma satu. betul. Oh, berarti antum Malah. cerdas. Karena kira antum akan terkecoh. Sama kayak dulu kita pernah dikasih pertanyaan sama Syekh dari namanya apa namanya Syekh Ar-Rajihi saat itu. Syekh Ar-Rajihi ini dosen kami waktu di kampus dan beliau termasuk keluarga pemilik Bank Ar-Rajihi di Arab Saudi. Jadi masya Allah beliau ini kaya raya. Dan itu katanya yang bisa jawab saya kasih duit katanya. Dan beliau kasih pertanyaan, apa warna serigala yang memakan Nabi Yusuf katanya. Karena semuanya terobsesi dengan uang, semua menjawab. Angkat tangan semua. Warna merah, Ustaz, warna kuning, ada yang bilang warna hitam, ada yang bilang warna putih, dan lain sebagainya. Kira-kira warnanya apa yang makan Nabi Yusuf? Nggak ada, Ustaz. Hah? Sama. Nggak ada, Nabi Yusuf itu nggak dimakan serigala, Nabi Yusuf itu dimasukkan ke sumur. Cuma saudaranya yang buat tipu daya. Nabi Yusuf nanti bilangnya ke ayah kalau dia dimakan sama serigala. Itu harus cerdas, kadang kita harus cerdas mikirnya. Ustaz, Jadi untuk Nabi jamak yang Yusuf seperti mustasfayat itu mamnu ditanwin ya, Ustaz ya? Gimana? Yang itu mustasfayat itu berarti nggak boleh ditanwin ya, Ustaz? Nah, enggak. Pokok kalau jamak muannas salim itu bentuk rofaknya adalah dhammah, kemudian bentuk majrurnya dengan mansubnya itu kasrah. Contohnya, azhabu ila al-mustashfayati. Itu bentuk majrurnya. Kalau dia bertemu dengan harful jar. Tapi kalau dia kedudukannya sebagai objek, misalkan ro'aitu mustashfayata atau ti atau tu. Ti, Ustaz. Nah, ti. Jadi bentuk majrurnya dan bentuk mansubnya, bentuk objeknya atau mansubnya itu harokatnya kasrah. Itu khusus untuk jamak muannas salim. Muannas salim. Bisa difahami ya? Tapi kalau jamak mudzakkar salim, bentuk marfu'nya itu pakai wawu, kalau bentuk majrur dan mansubnya itu ya, pakai ya. Contohnya, qama al-muslimuna sholatal jumu'ati. Kemudian marartu bil muslimina. Nah, muslimina itu apa? Isim majrurun bibi wa alamatu jarrihi al-ya. Kenapa al-ya?
li'annahu jamak mudzakkar salim. Salim. Nah, terus kalau seandainya dia jadi objek maf'ulun bihi, ra'aitu Al-muslimina. al-muslimina. Nah, jadinya kedudukannya juga maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya. Kenapa al-ya kok bukan fathah? Li'annahu jamak mudzakkar salim. Nah, i'rab seperti ini itu khusus untuk jamak mudzakkar salim. Ya. Khusus untuk jamak mudzakkar salim. Afwan Ustaz, Nah, yang mustasfayat itu tadi berarti bisa ditanwin ya Ustaz atau tidak? enggak, mustasfayatu enggak bisa ditanwin. Maaf. Kalau jamak muannas salim itu enggak ada tanwin dia. Dia pakainya dhammah. Mustasfayatu atau mustasfayati. Tergantung nanti dia kedudukannya. Jadi kalau misalnya muslimatu ya Ustaz, bukan muslimatun. Enggak, bukan. Oh. Zahaba al-muslimatu ilal jami'ah misalnya. Kalau Ustaz, kalau belum dijadiin kalimat gitu. baru sendiri aja muslimatun Ustaz. Enggak, tetap al-muslimatu. Ya, tetap muslimatu atau al-muslimatu itu Ustaz. Boleh Laki-lakinya juga tetap enggak ditanwin, Mas. Boleh tapi tetap enggak boleh tanwin dia. Muslimatu. Oh, syukur. Baik. Ustaz, kalau perbedaan ro'a itu sama nazartu itu apa ya? Wallahu alam. Setahu ana enggak ada perbedaannya sih. Jadi bisa dipakai nazartu. Tapi kalau iya, sepertinya nggak ada perbedaan ya. Coba nanti Anda carikan ya. Setahu Anda nggak ada perbedaan ya. Nah, Ustaz. Berarti bisa nazartul mustashfayat tadi ya, Ustaz. Nah, tapi di dalam makna nazara dengan ro'a itu ada dua kemungkinan maknanya. Ada yang maknanya bisa sifatnya pandangan mata dan bisa diartikan juga pandangan selain pandangan mata. Kalau pandangan mata kan saya melihat rumah sakit. Ro'a itu al-mustashfayat atau anzuru ila al-mustashfayati. Itu pandangan mata. Tapi contohnya kalau yang bukan pandangan mata, contohnya ro'a jumhurul fuqaha ala annal wudu syartun min syuruti as-salah atau syartun min syuruti sihhatis salah. Nah, di sini para mayoritas ulama atau semuanya melihat ro'a di situ artinya melihat, berpandangan, dan itu pandangannya bukan pandangan mata tapi pandangan pendapat. Ya. Kayak itu. Insyaallah. Juga bisa diartikan nazara, juga bisa diartikan unzur madza tara, katanya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Coba perhatikan apa pendapatmu. Di situ bukan melihat dengan penglihatan mata, tapi melihat artinya melihat yang bermakna pendapat. Penglihatan pendapat. Nah, itu maknanya. Tapi kalau dari keduanya sebenarnya sama seperti maknanya. Cuma dia bisa digunakan kedua makna ini. Bisa digunakan untuk melihat ru'yal basar, itu maksudnya penglihatan mata, bisa diartikan juga penglihatan pendapat. Tergantung penggunaannya. Tapi kalau kedua-duanya bisa digunakan untuk itu. Tapi secara al-farq, Allah kurang tahu ya perbedaannya. Antara kedua sepertinya sama. Coba nanti Anda carikan dulu ya. Ada pertanyaan lagi? Waktunya masih atau udah habis? Sudah habis, Ustaz. Udah habis ya? Oh, udah lewat. Oh, maaf, ma'dzirotan. Ada pertanyaan lagi? Insyaallah ya, Ustaz. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjutkan esok lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik.